bagaimana cara kita menghadapi siswa yang hiperaktif, tidak mau diam di kelas. Mereka ketika kita memberikan pembelajaran KBM berlangsung. Terima kasih. Pak Yusrizal ya? Pak Yusrizal dari mana? Dari Kota Serang, Banten. Bapak guru apa ini? Saya guru bahasa Arab. Ya. Di SD, SMP? SD. Oh, SD. Ya, SD. Kalau Bapak sendiri masuk ke generasi X ya Pak ya? Bapak kelahiran tahun berapa ya? Boleh saya Saya tahu? kelahiran tahun 1975. Berarti termasuk generasi X ya Pak ya? Iya, mungkin saya enggak apa. Tidak jadi masalah, Pak masih semangat ya Pak ya? Masih Iya, fresh. iya masih Iya. semangat belajar. Oh, iya, iya, iya. Sip, tadi sebagai pertanyaannya menghadapi siswa yang tidak mau diam ya Pak ya, pada saat diberikan pelajaran di kelas ya. Nah, ini kelas berapa ya Pak ya? Saya kebetulan guru bidang studi ya. Guru bidang Heeh. studi ketika kita menghadapi anak hiperaktif, kalau misalnya di kita itu biasanya kan kalau anak-anak hiperaktif itu sukanya memang dipelajari dulu ya ke anaknya bagaimana karakternya, apakah dia memang butuh guru pendamping atau tidak, apakah masalahnya Mhm. dulu. Ketika dia tidak diberikan guru pendamping itu menjadi masalah bagi guru yang mengajarnya, guru bidang atau wali kelasnya. Seperti itu, Bu. Bapak kalau misalkan mengajar itu menggunakan metode apa? Ya belajarnya ya seringnya metode ceramah ya. Kadang-kadang ada sedikit lelucon atau kuis gitu kan, ada ice breaking atau fun game ya seperti itu. Walaupun sering juga kita kasih diskusi, mereka bergerak juga kadang-kadang di kelas. Kita kasih materi pelajaran ditempel di dinding-dinding kelas, mereka mengeksplornya seperti itu. Setiap pertemuan Bapak metodenya ceramah aja, Ya, konvensional ya. ya seringnya sih Iya. konvensional ya. Nah, Terus iya, terang. memang konvensional ini walaupun apa namanya sering dibicarakan ini kurang cocok, bukan berarti tidak boleh dipakai ya Pak ya. Sesekali berselang-seling boleh menggunakan metode yang lain ya. Memang konvensional ini dirasa bagi peserta didik kita kan memang cukup membosankan ya Pak ya, karena eh, minggu ini ceramah, besoknya pertemuan besoknya ceramah, besoknya lagi ceramah, terus ceramah. Nah, ini kalau makanya saya bertanya terlebih dahulu, Bapak menggunakan metode apa? Ternyata kalau setiap kali pertemuan menggunakan metode yang sama, ceramah saja setiap hari, misalkan dua metode saja, mereka saya rasa mungkin bosan, Pak. Ya, siswa kenapa tidak mau diam dengan pelajaran kita? Nah, barangkali ketika kita amati, ketika kita telaah, satu, mungkin metodenya yang kurang tepat. Ya, mungkin Bapak sebagai solusinya hari ini menggunakan metode ceramah. Nah, minggu yang akan datang, pertemuan berikutnya Bapak upayakan menggunakan metode yang lain. Kalau bisa ya Pak ya. Lalu kemudian minggu minggu yang akan datang yang menggunakan metode yang lain lagi ya. Karena Pak, metode pembelajaran itu banyak sekali Pak sebetulnya. Tidak habis untuk kita pakai dalam 1 tahun aja tidak habis. Ya, bermacam-macam metode pembelajaran yang memang harus disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak ya. Nah, mungkin kalau saya lihat dari sisi cerita Bapak, kemungkinan satu ini anak bosan dengan metode yang digunakan ya. Nah, apalagi peserta didik kita itu masuk ke apa namanya kelompok generasi Z dan Alpha. Nah, tadi saya sampaikan kita harus bisa masuk ke dalam kelompok mereka. Ya, ini memang metode ceramah ini memang dari zaman dahulu ya Mas Rasid ya. Jadi metode-metode masa lalu ya Pak ya. Zamannya Bapak dulu waktu sekolah saya rasa menggunakan metode ceramah juga. Sampai saat ini kita masih gunakan metode ceramah juga. Nah, sekarang zamannya digital. Bila perlu Bapak gunakan teknologi ya, atau misalkan yang berhubungan yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran Bapak, misalkan tadi Bapak mengajar apa? Pelajaran bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab banyak, Pak. Kita bisa menggunakan media yang lain, metodenya juga yang lain. Misalkan bisa menggunakan YouTube juga bisa ya, sesuai dengan mata pelajaran atau materi yang Bapak sampaikan. Metodenya juga bisa berganti-ganti ya. Nah, ini anak-anak generasi Z ini memang basisnya memang harus teknologi.
ya. Kalau ceramah terus, ceramah besoknya ceramah. Nah, saya khawatir anak-anak ketika menyimak mendengarkan apa yang kita sampaikan, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, Pak. Ini yang saya khawatirkan. Duduk pun terpaksa mereka menyimak mata pelajaran kita, terpaksa karena takut kepada guru yang ada di hadapan mereka, ya. Mungkin bisa di apa namanya, bisa berselang-seling Bapak gunakan untuk metode pembelajaran ya Pak ya. Banyak kok Pak. Ada jigsaw ya, lalu kemudian ada inquiry, lalu kemudian ada PJBL, ada PBL, bermacam-macam itu Pak. Number head together, bermacam-macam metode pembelajaran itu. Diskusi, debat. Nah, ini memang konvensional, ini memang semuanya orang menggunakannya dan booming sekali ya Pak ya. Nah, mungkin itu ya Pak ya solusinya ya. Saya rasa memang ini terlihat bagaimana Pak ketika di kelas, apakah kebanyakan ngobrol mungkin bisa jadi, atau mondar-mandir yang tidak jelas misalkan. Apa seperti itu, Pak? Mungkin satu atau dua orang anak saja yang seperti itu, tapi yang lain mah anteng seperti itu, Bu. Saya khawatir walaupun anteng lama-lama tidur. Ini antengan mereka, ternyata mereka pikirannya entah kemana, lama-lama matanya merem. Apalagi kalau yang posisi duduknya samping tembok, Pak ya. Bukan berarti kita mengharapkan ketika belajar anak anteng ya Pak ya, tapi aktif mungkin bagaimana caranya. Nah ini saya rasa Bapak yang tahu di lapangan sesuai dengan karakteristik para peserta didik di sekolah Bapak. Ya gitu. Seperti itu ya Pak ya. Bisa mungkin menambah metode atau mengganti metode ya Pak ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke Bapak, sama-sama.